Khair. Ya, bismillah ana buka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di 1467 AM www.radiomuslim.com. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, sahabat beliau, hingga orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan Sobat Muslim, kita kembali bersua di program acara kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersua di program Khazanah Islam. Di mana dalam program Khazanah Islam di pagi hari ini kita akan kembali simak dan dengarkan kelanjutan kajian rutin serial pembahasan mendidik anak dengan bertanya jawab bersama Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah kita kembali akan membedah dan mengkaji sebuah risalah, buah karya Syekh Salim Sa'ad Al-Tawil, Hafizallahu Ta'ala, yakni As'ilah wa Ajwibah li Sighari la yastaghni anhul kibaru. Melanjutkan kembali pembahasan berikutnya dari pertanyaan yang ke-74 di pertemuan yang ke-35. Ya, kami ulangi Sobat Muslim. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin serial Parenting Islami yang dibersamai oleh Ustadzuna Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Kajian rutin serial Parenting Islami, mendidik anak dengan bertanya jawab dari Kutayib atau risalah As'ilah wa Ajwibah li Sighari la yastaghni anhul kibaru. Dan kita akan tiba pada pertemuan yang ke-35. Insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan dari pertanyaan yang ke-74. Silakan bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya di pagi hari ini seputar parenting. Ya, kami persilakan Sobat Muslim bisa menyampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi di nomor 0823 2727 5333. Ya, Alhamdulillah kita juga telah terhubung secara langsung dengan beliau, Ustadz Abu Salma Muhammad. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustadz di pagi hari ini, Ustadz? Baik Bang, Alhamdulillah sehat walafiat, dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan antum, teman-teman, keluarga juga sehat walafiat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, Ustadz. Baik Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah dibersamai secara virtual kembali bersama guru kita Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Dan mari kita persiapkan diri untuk kembali menyimak kajian serial Parenting Islami dari pembahasan mendidik anak dengan bertanya jawab. Kembali mengambil faedah dari risalah As'ilah wa Ajwibah li Sighari la yastaghni anhul kibaru, karya Syekh Salim Sa'ad At-Tawil Hafizallahu Ta'ala bersama Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Dan dari studio Radio Muslim Yogyakarta kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini dan selamat belajar. Kepada Ustadzuna Abu Salma Muhammad dipersilakan, falyatafaddal masykurah.
Jazakallah khair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pendengar Radio Muslim Jogja di manapun antum berada, dan juga ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita di platform YouTube atau yang semisalnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk dapat bersua melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas as'ilatu wa ajwibatu lisigari ma la yastaghni anhul kibar, yaitu tanya jawab untuk untuk anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa. Dan kita sudah sampai di pertanyaan ke-74 ya. Ini pertemuan kita yang ke-35 ya, kalau tidak salah ya. Afwan. Jadi kita masuk di pertanyaan ke-73. Di kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang Al-Qur'an. Ya, apa itu Al-Qur'an? Ya, yang merupakan kitab suci yang paling agung ya. Lalu kemudian apa itu keistimewaan Al-Qur'an? Nah, di kesempatan ini maka kita akan belajar tentang isti'adzah ya. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan makhluknya, termasuk syaitan yang terkutuk. Karenanya di pertanyaan yang ke-73 untuk mengajarkan isti'adzah ya. Di sini Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil ya, dengan menarik ya, beliau mengajarkan untuk kita memberikan pertanyaan sekaligus mengajarkan jawabannya kepada anak kita. Yaitu apa? Pertanyaannya, "Nak, apa yang kamu lakukan sebelum kamu menunaikan sholat?" Ya, sebelum kamu sholat, apa yang kamu lakukan, Nak? Jawablah pertama berwudu dulu. Wudu. Kemudian setelah itu ya beristi'adzah. Ya, jadi setelah wudu kemudian kita hendak melakukan sholat, hendaknya kita beristi'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah artinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam isti'adzah itu maknanya adalah kita talabul audz ya, kita memohon pertolongan, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ta'widz ya, yaitu memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari segala bentuk keburukan, di antaranya adalah syaitan yang terkutuk. Ya, jadi inilah bahasan yang akan kita bahas di kesempatan kita pada pagi hari ini ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mengajarkan kepada anak-anak tentang isti'adzah itu sangat penting sekali ya. Dikarenakan inilah yang akan membangun perasaan butuh ya, atau fakir ya, iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa lepas dari pertolongan Allah. Kita adalah hamba yang lemah. Dan ini juga akan menimbulkan ya, setelah kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla, ini juga akan menimbulkan di dalam diri kita keberanian. Karena Allah lah yang maha menjaga, Allah yang memberikan kita kekuatan. Ya, sehingga kita menjadi sosok yang pemberani. Kenapa? Karena kita sudah minta tolong kepada Zat yang maha kuat, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya. Sehingga kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita konsep isti'adzah. Ya. Dan ajarkan mereka untuk membiasakan isti'adzah. Nah, di antaranya ya ketika akan sholat, bahkan ketika sebelum membaca Al-Qur'an. Itu juga dianjurkan untuk membaca apa? Isti'adzah. Di dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu beristi'adzah, yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya. Bahkan sebagian ulama menerangkan kata fasta'idz billah itu dalam bentuk fi'il amr, ya. Al-aslu fil amr, ya, al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal di dalam perintah itu adalah membuahkan kewajiban, ya. Nah, sehingga sebagian ulama itu mewajibkan untuk isti'adzah. Ini adalah pendapat yang disandarkan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian dari, ya, pendapatnya Hanabilah atau pendapat dari pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Meskipun jumhur ulama berpendapat bahwa isti'adzah itu hukumnya mustahab, sunnah, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengajarkan isti'adzah, ya, itu sangat penting sekali, ya, untuk anak-anak kita. Ya. Bukankah kita sebagai orang tua yang mana kita mencintai anak kita dan kita berusaha menjaga dan memelihara serta melindungi anak kita. Tapi kita tahu, kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak bisa, ya, senantiasa menjaga dan memelihara anak kita 24 jam. Bahkan kita pun sendiri juga butuh penjagaan. Ya, butuh penjagaan. Satu-satunya yang bisa menjaga anak kita termasuk diri kita hanya pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya hendaknya kita ajarkan kepada anak kita untuk senantiasa beristi'adzah ketika hendak baca Quran, ketika sholat, atau ketika dia sedang berada di tempat-tempat yang baru, ya, atau ketika dia mendapatkan gangguan atau was-wasnya. Nanti ini kita akan bahas di pertanyaan berikutnya. Dan berbicara tentang isti'adzah, ya, isti'adzah itu memiliki beberapa lafaz bacaan. Ya, di antaranya, ya, ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah bacaan yang umum, ya, yang udah lazim. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan bacaan pada firman Allah An-Nahl 98 tadi, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Nah, jadi ini yang dimaksud, ya. Nah, lalu kemudian di antara bacaan isti'adzah yang berikutnya, ya, adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim, ya. Jadi ditambah dengan dua asma, ismun min asma'illah, yaitu as-sami' dan al-alim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, ya. Dari syaitan yang terkutuk, ya. Nah, ini juga memiliki sandaran, ya. Ya, dikarenakan Nabi SAW, beliau pernah ketika hendak sholat malam, lalu kemudian beliau pun sholat dengan bertakbir, lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa la ilaha ghairuka. Kemudian beliau mengucapkan ya la ilaha illallah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, kemudian beliau mengucapkan a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, ya. Minasyaitonir rajim. Nah. Baik. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di antara isti'adzah yang datang riwayatnya dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Jadi sama bacaannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, namun ditambahkan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nanti ini akan kita kaitkan dengan bahasan kita berikutnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Min hamzihi artinya adalah
dari gangguannya, gangguan syaitan, karena syaitan memang suka mengganggu. Wa nafkhihi, ya. Ya, adapun wa nafkhihi, ya, itu apa namanya? Maknanya adalah uh, keangkuhan syaitan, ya, kepongahan syaitan, ya. Nah, lalu kemudian makna wa nafsihi, ya, nafas, ya, itu maknanya adalah dari lantunan-lantunan syaitan, ya, dari syair dan lantunan-lantunan syaitan, ya. Nah, dikarenakan di dalam sebuah riwayat, ya, hadis yang hasan, ya, Nabi SAW sendiri yang menjelaskan, ya, yaitu apa namanya, itu sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Ya, adalah Nabi SAW, beliau biasa untuk berta'awudz, memohon perlindungan Allah dari syaitan yang terkutuk, ya, dari al-hamzu wa nafthu wa nafkhu, ya, yaitu dari hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, atau yang dimaksudkan adalah ini ucapan Nabi SAW, ya, yaitu wa hamzuhu adalah al-mutatu, ya, yaitu kematian, ya. Jadi apa namanya, gangguan yang bisa mencederai hingga mati. Wa nafthuhu artinya adalah, nafas itu artinya adalah, ya, syair, yaitu lantunan syair. Wa nafkhuhu artinya adalah al-kibriya, yaitu keangkuhan ataupun kesombongan. Nah, jadi ini diantara bacaannya. Juga, ya, diantaranya juga, ya, isti'adzah sama a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Jadi ditambah lagi dengan innahu huwas samiul alim, ya. Nah, dan jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam bertawudz ini juga datang dalam beberapa lafaz, ya. Di antaranya adalah asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini asta'idzu. Asta'idzu, ya, itu sama maknanya adalah aku meminta perlindungan. Aku beristi'adzah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya. Nah, itu diantara apa namanya, lafaz-lafaz bacaan isti'adzah. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah, ya, mengajarkan isti'adzah kepada anak kita itu penting sekali, ya. Karena sejatinya kita memohon pertolongan kepada Allah, satu-satunya Rabb yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, agar hati kita senantiasa terpaut dengannya. Demikian pula anak kita ketika kita ajarkan hal ini, agar mereka, ya, meyakini bahwasanya satu-satunya yang dapat menolong dan membantu mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak selain Allah. Sehingga mereka akan, ya, merasa bahwasanya, ya, hati mereka itu terkoneksi dengan Allah. Ini akan membangun tawakal, muraqabatullah, dan ketakwaan mereka, ya. Karena yang Nabi SAW ketika menasihatkan Abdullah bin Abbas kecil, itu yang Nabi nasihatkan diantaranya adalah wa idasta'anta fasta'in billah. Jika kamu ingin mohon pertolongan, nak, mohon pertolongan kepada Allah. Nah, isti'anah itu sifatnya memang umum, ya. Kita memohon pertolongan kepada Allah untuk beramal soleh, untuk menjauhi keburukan. Kita mohon pertolongan. Isti'adzah kita memohon perlindungan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita seringkali dengar para khatib ataupun penceramah di awal ceramah biasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seringkali di dalam khutbatul hajah itu menyebutkan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal kita. Ya, ini menunjukkan kita senantiasa butuh isti'adzah.
kita bertahmid memuji Allah karena nikmat Allah begitu banyaknya untuk kita, ya. Tapi kita juga senantiasa butuh pertolongan karena untuk bersyukur kepada Allah, ya, kita mensyukuri nikmat Allah itu nggak lepas dari pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Sehingga kita juga senantiasa butuh beristi'anah. Dan juga kita, ya, banyak atau kita seringkali mengalami gangguan-gangguan atau kita dihadapkan dengan gangguan-gangguan, baik itu dari syaitan ataupun dari jeleknya jiwa kita atau buruknya amal kita. Sehingga kita pun diminta untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut, ya. Makanya ajarkan kepada mereka untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-74, ya, ini penting ya. Kita ajarkan kepada mereka muawwidzatain. Nah, apa saja surat muawwidzatain dan bacalah, ya. Kata muawwidzatain, ya, itu sebenarnya bentuk tasniyah, bentuk ganda dari kata muawwidzah, ya. Al-muawwidzah. Karena ada dua disebut al-muawwidzatain, ya. Disebut dengan al-muawwidzatu karena di dalam surat ini mengandung ta'widz, ya. Ta'awudz, ya. Mengandung permohonan perlindungan, ya. Karena di awal ayat ini Allah memerintahkan kul a'udzu birabbil falaq atau kul a'udzu birabbin nas, ya. A'udzu. Makanya mengandung ta'widz, ya. Nah, jadi muawwidzatain di sini adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas, ya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, ya. Beliau mengatakan, "Alam tara ayati unzilatil lailata lam yura mithluhunna qattu." Ya. Tidakkah engkau melihat, ya, ada ayat-ayat yang diturunkan di malam ini tidak ada yang bisa menyamainya sedikit pun, ya. Nggak ada satupun yang bisa, ya, menyamainya. Kemudian Nabi menjawab, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Ya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas, ya. Nah, juga jika kita perhatikan di dalam sejumlah riwayat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, itu Nabi ketika, ya, beliau ingin meruqyah atau ingin mengobati misalnya dengan cara-cara dengan ruqyah syar'iyyah, itu diantaranya dengan membaca muawwidzatain ini. Termasuk juga dari ain, ya. Bahkan kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min 'ainil jani wa 'ainil insi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berlindung dari ain, ya, dari pandangan mata jin dan manusia, itu dari kejahatan pada pandangan mata tersebut. Ya. Falamma nazalat al-mu'awwidhatani akhadha bihima. Ya, dan falamma nazalat al-mu'awwidhatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dzalika. Ya. Nah, ketika turun yaitu surat Al-Mu'awwidhatan ini, ya, Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau menggunakan kedua ayat ini, ya, dalam rangka untuk berlindung dari ain dan meninggalkan selainnya, ya. Dan meninggalkan selainnya. Oleh karenanya makanya Mu'awwidhatain ini dianjurkan untuk sering-sering dibaca secara mutlak, secara umum, dan juga, ya, secara muqayyad. Secara muqayyad adalah ketika ditunjukkan oleh Nabi waktu-waktunya, ya, tempatnya atau bilangannya. Di antaranya juga sama, ya, hadis dari Uqbah bin Amir, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat dubra kulli shalah. Aku diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca al-mu'awwidzat, ya, setiap selesai sholat. Jadi setiap selesai sholat kita dianjurkan untuk membaca ini. Jadi ini termasuk bagian dari zikir ba'da sholat, ya, zikir setelah sholat.
Ya. Lalu kemudian juga sama ya, riwayat hadis juga dari sahabat Uqbah ya. Nabi pernah bersabda kepada beliau, "Ya Uqbah, iqra' bihima ya kullama nimta wa kumta." Wahai Uqbah, bacalah kedua surat atau kedua muawwidzat tadi ketika kamu tidur dan ketika kamu bangun. Ya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma sa'ala sa'ilun wala isti'adza musta'idun bimithlihima." Karena tidaklah ya, jadi apa namanya? Uh, tidaklah menyamai ya dari kedua surat ini orang yang ketika dia meminta dia membaca dengan muawwidzatan ini atau ketika dia memohon perlindungan dengan kedua surat ini ya. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita ajarkan kepada anak kita talqinkan agar mereka hafal dengan ya muawwidzatan ini ya. Nah, jadi lalu kemudian ya kita ajarkan mereka untuk membacanya. Ya, membaca, kita talqin, tasmi' dan mereka mengulang-ulanginya hingga mereka hafal dan bacaan mereka benar, ya. Nah, di dalam surat Al-Falaq, ya, coba kita perhatikan ya. Kita coba mengambil beberapa faidah dari ayat ini, dari surat ini maksud saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq." Ya, qul katakanlah. Memang khitab seruan dari dalam Al-Quran ketika dikatakan qul awalnya memang adalah kepada Rasulullah. A'udzu birabbil falaq. A'udzu artinya aku memohon perlindungan ya. Birabbi yaitu terhadap Rabb al-falaq. Al-falaq ya itu maknanya adalah ya waktu subuh ya. Jadi secara bahasa ya, al-falaq itu adalah sesuatu yang terpisah. Sesuatu yang apa namanya? Terbedakan gitu ya. Kenapa dikatakan terpisah? Sebab saat itu mulai muncul tanda-tanda ya matahari terbit sehingga sudah mulai kelihatan adanya apa namanya? Perpisahan antara gelap dengan terang. Nah, itulah waktu fajar, waktu subuh. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan waktu subuh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya disifatkan dengan Rabbul Falaq. Allah Rabb yang menguasai waktu fajar, waktu subuh. Ya. Nah, sementara kita tahu waktu itu banyak. Ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu malam, ya. Jadi waktu itu banyak, juga ada waktu fajar. Nah, di sini kita diajarkan untuk menyebutkan secara spesifik al-falaq. Allah la Rabbul Falaq. Allah lah yang menguasai waktu subuh. Ya, Allah yang menguasai waktu subuh. Nah. Kalau ditanya, ya, kenapa kok waktu subuh, ya? Karena ini waktu di mana gelap ini adalah gelap yang terakhir menjelang terang, ya. Ibaratnya yang namanya kejahatan itu biasanya banyak dilakukan dalam kondisi ketika gelap, ya. Jadi umumnya manusia melakukan kejahatan itu adalah ketika, ya bukan cuma manusia, ya, jin juga, ya, makhluk melakukan kejahatan itu adalah ketika kondisi gelap. Nah, gelap itu adalah ketika kondisi matahari terbenam, ya. Disitulah syaitan-syaitan mereka lebih getol lagi untuk mengajak kepada keburukan, berbuat kerusakan dan berusaha untuk mencederai ya manusia. Nah, biasanya kalau kita tahu ya, ibaratnya begini ya. Jadi istilahnya orang-orang yang dia ingin melakukan sesuatu, dia punya target nih. Nah, semakin waktunya semakin mau habis, maka biasanya itu akan semakin
giat lagi, semakin getol untuk mengejar targetnya. Nah, karena itu waktu falak itu adalah waktu yang orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang jahat, ya, itu mereka selagi getol-getolnya untuk berbuat kejahatan. Karena ya di antara faedahnya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu Rabbul Falak, ya. Nah, Rabbul Falak, ya, yaitu Allah Rabbnya waktu subuh tersebut. Allah yang menciptakan waktu tersebut, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, dan Allah yang memelihara dan mengatur semua apa yang ada di dalamnya. Apabila Allah yang memiliki, maka ya seorang hamba dia akan yakin akan keputusan Rabbnya, ya. Sehingga ketika ada apa-apa dia memohon perlindungan kepada Rabbnya. Rabbul Falak, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Atau dari kejahatan makhluknya. Makhluknya artinya apa yang Allah ciptakan. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ada di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu Allah tentukan mereka adalah makhluk yang jahat. Meskipun Allah tidak ridho dengan kejahatan tersebut. Ini sesuai dengan hikmah Allah. Ya. Lantas kenapa mereka itu berbuat kejahatan? Ya. Nah, itu adalah tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah menciptakan kejahatan, maka Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan lawannya. Dengan adanya lawan, maka sesuatu tersebut akan lebih sempurna hikmahnya. Contoh, seseorang akan nggak bisa dia benar-benar memahami tentang kebaikan apabila dia tidak tahu akan adanya keburukan atau kejahatan. Ya, dia nggak akan tahu hakikat daripada apa kebajikan dan kebaikan sebelum di situ ada yang namanya kejahatan. Juga demikian, Anda tidak akan bisa mengatakan ini adalah tinggi sebelum ada yang lebih pendek darinya. Ya, Anda tidak bisa mengatakan ini lebih gemuk ya sebelum ada yang kurus di situ untuk dibandingkan. Artinya, agar sesuatu itu bisa lebih jelas, lebih nyata, ya, dan hikmah Allah lebih sempurna, Allah sengaja menciptakan adanya lawan dari sesuatu tersebut. Karenanya Anda tidak akan bisa merasakan nikmatnya sejuk kalau Anda nggak pernah merasakan panas. Anda nggak akan bisa merasakan nikmatnya kehangatan apabila Anda tidak pernah merasakan betapa menggigil ketika kedinginan. Anda juga nggak akan bisa merasakan nikmatnya hangat, ya, manakala Anda tidak pernah ya meminum sesuatu yang dingin sekali. Ya, juga Anda tidak akan bisa merasakan nikmatnya istirahat kalau Anda tidak merasakan lelah atau capek. Makanya, ya, istirahat yang paling nikmat adalah ketika seseorang dalam kondisi yang lelah ataupun capek. Demikian pula Allah menciptakan adanya ya mereka-mereka yang berbuat keburukan dan kejahatan. Mereka adalah para penentang, orang-orang atau makhluk yang durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat keburukan-keburukan dan mereka mengancam untuk ya berbuat kerusakan dan mencederai orang-orang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya wiqayah, bentengnya. Di antaranya membaca Al-Falaq ini, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Ya, jadi ma khalaq ini sifatnya umum ya. Jadi semua makhluk yang memiliki keburukan atau kejahatan, kita memohon perlindungan darinya. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kemudian Allah sebutkan spesifiknya lagi, wa min syarri, dan juga dari kejahatan ya, ghasiqin idza waqab. Yaitu dikatakan ghasiqin ya. Itu artinya malam ya. Karena kata ghasiq itu dari kata ghazaq, artinya apa namanya? Padam ya ataupun gelap. Ya. Nah, jadi yang dimaksud sini adalah malam, ya. Dari kejahatan malam
idza waqaba, apabila waqaba. Waqaba itu artinya adalah dakhala, masuk ya. Artinya apabila malam itu sudah masuk atau malam itu sudah tiba atau sudah datang. Nah, di sini sekali lagi kita perhatikan. Pertama, ya Allah disifatkan dengan sifat Rabbul Falak. Rabbnya waktu subuh. Kita memohon perlindungan kepada Allah karena ini adalah ujung dari hari gelap, ya. Atau ini adalah waktu terakhir dari kegelapan. Sebagaimana kita tahu ya, kejahatan itu paling sering adalah dilakukan di waktu gelap, ya, terutama di waktu malam. Karena itu adalah waktu yang sepi sebenarnya, dan waktu yang manusia itu seringkali tidak bisa kelihatan, ya, atau tidak nampak sesuatu, ya, sehingga peluang untuk jatuh kepada madarat lebih besar. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita memohon perlindungan dari makhluknya, ciptaannya secara umum dan terutama dari kejahatan malam. Apabila telah masuk, ya. Apabila telah datang. Kemudian wa min syarrin naffat, ya. Wa min syarrin naffatha. Jadi wa min syarrin naffathat fil 'uqad, ya. Wa min syarrin naffathat fil 'uqad, ya. Dan dari kejahatan, an-naffathat jamak dari kata an-naffathah, ya. Nah, kata nafas ini, ya, maknanya itu adalah sebenarnya meniup-niup, ya. Nah, dikatakan meniup-niup, ini maksudnya adalah mereka yang suka berkomat-kamit, membaca mantra dan jampi-jampi. Kemudian ditiupkan pada buhul-buhul, ya. Atau mereka melakukan ruqyah dengan memohon perlindungan atau meminta bantuan syaitan atau iblis, alaihi laknatullah, ya. Atau yang semisalnya. Dan ini adalah bagian dari sihir. Nah, makanya dikatakan an-naffathah itu artinya adalah wanita-wanita tukang sihir. Ya, wanita tukang sihir, penyihir wanita. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa kau disebut dengan an-naffathah, yaitu dalam bentuk mu'annats, dalam bentuk perempuan, feminin, kok nggak disebut apa namanya an-naffath? Nah, di sini itu diantara hikmahnya adalah, ya, ternyata kebanyakan tukang-tukang sihir, ya, saat itu adalah wanita, ya, adalah wanita. Nah, itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat, ya, bahwasanya seorang penyihir di zaman Nabi yang bernama Labid, ya, ibn al-Asam, ya, Labid ibn al-Asam, dia ini punya anak-anak perempuan. Nah, anak-anak perempuan ini itu setiap waktu selalu berusaha untuk mencederai Nabi, diantaranya dengan mengucapkan jampi-jampi, ya, mengucapkan mantra-mantra atau ruqyah-ruqyah yang syirkiyah untuk menyakiti atau mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah diantara sebab atau hikmah kenapa disebutkan di sini adalah bentuk mu'annas. Ya, bukan artinya laki-laki, nggak ada laki-laki. Tapi ternyata yang paling banyak adalah wanita. Ya. Fil uqadi. Fil uqad itu artinya pada ikatan-ikatan atau pada buhul. Jadi mereka ketika melakukan sihir, mereka membaca-baca, menjampi-jampi, kemudian mereka meniupkan pada ikatan-ikatan tersebut, ya. Jadi ditiup, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Dan dari kejahatan hasidin itu artinya adalah orang yang hasad, yang dengki, idza hasada, ketika dia dengki, ya. Nah, jadi di sini kita memohon perlindungan kepada Allah, ya, Rabbul Falaq, ya, dari 4 hal. Pertama secara umum, yaitu dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua apa yang Allah ciptakan. Yang kedua,
yaitu dari kejahatan apabila malam telah datang. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ini adalah waktu di mana kejahatan itu sedang tinggi-tingginya. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, kita memohon perlindungan dari para tukang sihir. Ya, dari mereka-mereka yang melakukan sihir, santet dan yang semisalnya. Yang keempat, baru kita memohon perlindungan dari kedengkian orang-orang yang dengki, yang hasad. Nah, ini juga penting sekali ya jemaah sekalian, karena orang yang dengki, hasad belum tentu dia tukang sihir, ya. Nah, orang yang hasad dengki, hasad itu artinya adalah orang yang nggak suka, ya, dengan kenikmatan yang ada pada orang lain. Dia membenci atas nikmat yang Allah berikan kepada selainnya. Nah, kemudian dia menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kedengkian, ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan ya dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dikatakan idza hasada, artinya ketika dia sedang memiliki kedengkian. Ini menunjukkan orang yang dengki dia tidak selalu dalam kondisi dengki, ya. Nah, biasanya kondisi dengkinya itu muncul ketika ada hal-hal tertentu. Nah, seringkali kedengkian itu yang mendorong dia untuk membahayakan orang lain. Sehingga dia akan melakukan berbagai macam cara agar bisa mewujudkan keinginan dia, agar nikmat yang ada pada orang lain ya, yang dia dengki dengannya itu hilang. Nah, ini bisa dilakukan pertama mulai dari pandangan mata yang penuh dengan kebencian. Hasad, ain, jatuhnya nanti kepada ain. Ya. Atau akhirnya dia ya merapal-rapal, mengucapkan supaya orang yang dapat nikmat itu binasa, celaka. Atau sampai dalam wujud lebih konkret lagi, ya, dia mempergunakan aktivitas fisik ya untuk mencederai atau untuk melukai, ya. Nah, oleh karena itu makanya orang-orang yang hasad itu sebenarnya adalah orang-orang yang patut kita waspadai, ya, patut kita waspadai. Nah, jadi ini adalah surat Al-Falaq, ya, intisari surat Al-Falaq yang harus kita ajarkan kepada anak kita, kita tasmi' talakin agar mereka hafal, bisa membacanya dan kita jelaskan maknanya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari surat Muawwidzatain adalah An-Nas. Ajarkan mereka An-Nas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. A'udzu, aku memohon perlindungan. Birabbin nas, yaitu dengan atau kepada Rabb-nya manusia, pencipta manusia, penguasa manusia, pemilik manusia dan pengatur manusia. Ya. Dialah Allah Rabbun Nas. Ini faidahnya adalah menetapkan tauhid rububiyah. Rububiyah, Allah Rabb kita, pencipta kita, penguasa kita, pemilik kita, pengatur kita. Dialah Allah Rabbun Nas satu-satunya. Dan dialah satu-satunya yang kita bisa memohon perlindungan hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Kemudian Malikin Nas, ya, Malikin Nas artinya rajanya manusia, penguasa manusia, ya. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, sang raja. Ini termasuk salah satu dari nama Allah, ya, Al-Malik. Sifatnya Allah adalah merajai manusia, menguasai manusia. Nah, ini adalah bagian dari asma' sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita sudah tahu, pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid asma' was sifat. Yang ketiga ilahin nas, sesembahan manusia. Ilah artinya al-ma'luh. Al-ma'luh artinya yang disembah, yang dijadikan sesembahan. Yang seseorang ya dia beribadah, menyembah, bersujud, bersungkur kepadanya. Itulah ilah, sesembahan. Nah, jika kita perhatikan ya jamaah sekalian mulakan Allah. Manusia secara fitrawi, akal sehat, umumnya akan mengatakan bahwasanya pencipta alam semesta itu tidak berbilang, hanya satu. Dialah Allah. Makanya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang memberikan kamu rezeki, Allah. Siapa yang menurunkan hujan, Allah, dan seterusnya. Ya, tapi kenyataannya ternyata
yang disembah manusia itu tidak satu, banyak yang disembah mereka. Ada batu yang disembah, ada sapi yang disembah, ada kuburan yang disembah, ada pohon yang disembah, banyak yang disembah. Matahari, bulan juga turut disembah oleh manusia. Padahal kesemua itu tidaklah menciptakan. Mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri, tidak menciptakan para penyembahnya, tidak menciptakan alam semesta, bahkan mereka yang disembah. Dan mereka tidak memiliki kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan. Ya. Nah, oleh karena itu makanya jamaah sekalian di surat An-Nas ini uniknya, menariknya adalah sudah menetapkan 3 macam tauhid. Ya. Dialah Allah Rabbun Nas, Malikin Nas, ya. Ya, dialah Allah Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, ya. Nah, jadi di surat An-Nas ini ya kita diajarkan untuk memuji Allah dengan ya 3 hal ini, yaitu rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyahnya. Qul a'udzu, katakan aku memohon perlindungan kepada siapa? Rabbun Nas, pencipta manusia, Malikin Nas, ya, penguasa manusia, rajanya manusia, Ilahin Nas, yaitu sesembahan manusia. Baru kemudian kita sebutkan, ya, dari apa kita memohon perlindungan tersebut? Min syarril waswasil khannas, ya. Min syarri al-waswasi al-khannasi, ya. Nah, coba sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya bagi kita untuk ya bertawassul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena Allah lah Ar-Rabb, Allah Al-Malik, dan Allah adalah Al-Ilah, ya. Dan ini kita dianjurkan, ya. Kemudian min syarril waswasil khannas, ya. Min syarri, dari kejahatan, al-waswas, ya. Nah, kita seringkali mendengarkan kata waswas, ya. Waswas itu adalah ya semacam bisikan-bisikan, ya, baik itu dari syaitan ataupun juga bisikan dari hawa nafsu kita, ya. Nah, namun di sini disebutkan al-khannas, ya. Nah, yang dimaksud dengan al-khannas di sini itu adalah sesuatu dari makhluk yang tidak tampak atau bersembunyi dan terus mengintai. Yang dimaksud adalah syaitan. Jadi syaitan itu senantiasa mengikuti kita manusia, ya, bersembunyi dari kita, tapi senantiasa mengintai dan memberikan bisikan-bisikan. Maka disebutkan ya dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana syaitan tersebut yuwaswisu, membisikkan, was-was, baik itu kejahatan, keburukan, syubhat, syahwat, ya, atau semisalnya, fi sudurin nas, ke dalam dada manusia, ya, ke dalam dada-dada manusia, ya. Yang dimaksud di sini oleh para ulama artinya adalah ke dalam hati manusia, ya. Karena hati, qalbun, yang dimaksud adalah kalau secara organ adalah jantung, ya. Cuman seringkali di bahasa kita disebut dengan hati, itu terletak di dalam dada, ya. Dan ini adalah ya para ulama menetapkan yang namanya hati qalbun dalam makna secara maknawinya itu adalah tempat bagi keimanan ataupun kufur. Artinya iman dan kufur itu asalnya tempatnya dia adalah di dalam dada. Nah, sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza salahat, ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik maka baik seluruh anggota tubuhnya. Jika buruk maka buruk pula semuanya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati, qalbun, ya. Nah, jadi ya kita seringkali mendapatkan semacam adanya bisikan-bisikan dari dalam diri, ya, atau keinginan-keinginan untuk melakukan ini dan itu. Nah, itu diantaranya adalah was-was, ya, yang patut kita waspadai
Dan patutlah kita untuk memohon pertolongan kepada Allah agar menjauhkan kita dari was-was seperti itu. Nah, jadi ya ini adalah di antara poin-poin yang perlu kita ajarkan. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah minal jinnati wan nas, yaitu dari jenis jin dan manusia. Nah, ini menarik sekali nih. Kita memohon perlindungan kepada Allah ya. Dari apa? Dari was-wasnya syaitan yang senantiasa memberikan was-was, membisikkan was-was ke dalam dada-dada manusia dari jenis jin dan manusia. Jadi ternyata syaitan itu bukanlah seperti yang digambarkan dengan wajah yang menyeramkan, memiliki taring, matanya merah, kemudian dengan bentuk yang seperti ini. Intinya digambarkan dengan begitu menyeramkan. Nah, itulah yang dikatakan oleh mereka sebagai syaitan. Ya, padahal ya jamaah sekalian, syaitan itu ya ada dua jenis, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Kedua-duanya itu sama-sama meskipun dari jenis yang berbeda, sama-sama bersatu di dalam ya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menjauhkan mereka darinya, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaitan. Mau jenis jin atau mau dari jenis manusia. Ya. Adapun jin, kita nggak tahu bagaimana wujud konkretnya, wujud hakikatnya. Memang di dalam sejumlah riwayat, jin itu bisa menyerupakan diri ya dengan sesuatu, atau jin itu juga bisa uh, merasuki tubuh seseorang. Itu suatu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Tapi jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun demikian, itu tidak ada satupun yang bisa menetapkan kalau jin itu, setan dari jenis jin itu adalah seperti yang digambarkan oleh sebagian besar manusia. Ya, jadi beda wilayah, beda setannya. Kayak bentuknya dari gundurwo lah, sundel bolong lah, kuntilanak, atau bahkan setan-setan dari negeri-negeri yang lainnya. Itu digambarkan sebagai makhluk-makhluk yang menyeramkan, ya. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya buat anak-anak kita, bahkan juga untuk kita. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa pungkiri dalam diri kita itu kita sudah punya yang namanya tabiat mendasar, tabiat ya manusiawi. Kita punya rasa takut dengan hal-hal yang menyeramkan, yang menakutkan, hewan buas, tempat gelap, memang takut. Tapi kita nggak boleh takut dengan hal-hal yang yang nggak bisa kita indra. Seperti takut dengan tempat keramat, kita anggap ini ada penunggunya, itu nggak dibolehkan, bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, nah, tapi ini semua seringkali yang mencederai fitrah kita ini adalah apa? Adalah itu tadi penggambaran-penggambaran yang berangkat dari fantasi, imajinasi, khayalan, yaitu sebagai bentuk setan itu sendiri. Digambarkan dengan bentuk-bentuk yang menyeramkan. Padahal, ya, kalau kita berbicara perkara gaib, ya, jin juga termasuk perkara gaib. Ya, kita nggak boleh lepas dari yang namanya dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu, ya, seringkali gambaran-gambaran itu semua adalah berangkat dari takhayul, ya, khayalan-khayalan fantasi khurafat, ya, fantasi dan yang semisalnya. Karena itu tidak sepatutnya seorang mukmin itu turut ikut-ikutan ya membenarkan yang seperti itu. Bahkan nggak sepatutnya kita menakut-nakuti anak kita dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, baik. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya tentang ayat kursi. Jadi di pekan ini kita belajar tentang isti'adzah, ya. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan dan waktu kita cukup, mungkin bisa kita jawab. Namun jika tidak, kita insya Allah bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya di kesempatan kali ini. Sudah ada satu pertanyaan mungkin yang akan kita bacakan, Ustaz. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, bismillah. Afwan, Ustaz. Bagaimana menyikapi adik yang SMA yang dia memiliki hobi senang melihat video-video tentang konspirasi dan ia tertarik
dan penasaran, Ustadz. Mohon nasihatnya. Ya, nah, jamaah sekalian muliakan Allah ya, nak. Umumnya manusia itu memang ya punya curiosity ya, yaitu uh, rasa ingin tahu yang begitu besar. Dan curiosity ini ya, itu jika tidak diatur, dikelola, itu bisa membahayakan. Orang tua misalnya yang anaknya punya rasa ingin tahu tapi tidak difasilitasi, malah dicemooh anaknya atau dikritik, kamu pengen tahu aja sih, ini bukan urusan kamu. Akhirnya itu akan membunuh curiosity-nya. Dan terbunuhnya curiosity itu juga bisa membunuh kreativitas anak. Dan itu berbahaya. Sementara di sisi lain, ada orang tua yang terlalu permisif kepada anak, memfasilitasi semua curiosity-nya, ya. Ya, akhirnya ini anak ini nggak tahu batasan, semuanya pengen dicari tahu. Ya, ini juga sangat berbahaya sekali. Ya, akhirnya mereka menjadi orang yang kepo, ya, sibuk dengan hal-hal yang bukan menjadi urusannya, atau yang seperti itu. Ya. Nah, seharusnya seorang mukmin adalah dia cukup untuk mencari tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya. Ya. Nah, ini adalah poin yang paling mendasar yang perlu kita pahami. Nah, cuman penanya ini menanyakan tentang adiknya yang udah SMA, yang ternyata adiknya ini itu memiliki ketertarikan dengan teori-teori konspirasi. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, manusia itu memang punya tipikal yang bermacam-macam. Ya. Kalau kita lihat dari metode berpikirnya itu juga macam-macam. Ada yang idealis, ada yang pragmatis, ada yang realistis ya. Atau yang semisalnya. Memang Allah ciptakan ya mereka berbeda-beda. Ya, meskipun demikian ya, agama kita adalah agama yang sempurna. Mau bagaimanapun pola pikir kita sudah diikat dengan koridor. Koridor yang ada di dalam agama kita, Islam yang sempurna. Ya. Jadi mau Anda penasaran dengan apapun itu, ya asalkan berpijaknya dengan fondasi agama terlebih dahulu, ya, maka fondasi agama itu yang akan menjadi filter. Fondasi agama itulah yang akan menjadi benteng. Ya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka orang-orang yang gemar dengan konspirasi dan yang semisalnya itu sebenarnya ya seringkali mereka berangkat pertama dari keinginan-keinginan yang kuat ya, atau harapan-harapan yang dia inginkan ya, sesuai dengan idealismenya atau yang semisalnya ya. Dia menginginkan sesuatu namun ternyata belum terpenuhi. Atau yang kedua ya, itu berangkat dari rasa kecewa ya, ataupun sakit hati, ingin balas dendam ya. Akhirnya dia mulai ya ketika mendapat informasi-informasi yang menyudutkan ya, dalam hal ini misalnya kayak pemerintah ataupun semisalnya, nah itu dia akan mudah sekali untuk terpengaruhi ya. Dan beda halnya dengan dengan seorang muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas, dia akan berusaha untuk apa? Cek dan recheck, verifikasi gitu loh. Ya. Jadi yang pertama, ketika dia dapat berita, dia cek dulu ya sumbernya dari mana, bisa dipercaya tidak ya, dan seterusnya. Ini adalah kunci yang pertama, yaitu kita bersikap objektif dan ilmiah. Ya, bersikap objektif dan ilmiah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ya sesuatu yang kita ingin ketahui tersebut bermanfaat nggak sih? Ya, apa manfaatnya gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang berikutnya lagi adalah ya apakah ilmu tersebut misalnya bermanfaat, itu adalah juga bermanfaat apabila diketahui oleh orang banyak saat itu juga. Ini juga diantara pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pahami. Ya. Nah, jadi yang nasihat saya adalah kalau kita punya teman atau punya adik yang senang dengan teori konspirasi, ya, yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah
ya kita ajak dia untuk lebih banyak ngaji, lebih banyak belajar, khususnya tentang masalah akidah dan tauhid, karena itu yang akan membangun pondasi. Karena kalau enggak, ya itu akan sulit. Kenapa? Karena Anda ya dianggap punya pandangan yang berbeda dengan dia, dan itu ya apa teori-teori yang dia ikuti itu udah dia anggap sebagai suatu keyakinan gitu loh. Sehingga ujung-ujungnya seringkali debat. Nah, juga sama kalau saya ya berhadapan sama orang-orang yang mencintai konspirasi, itu memang suatu hal yang nggak mudah. Jadi yang saya lihat yang pertama kali adalah bagaimana alur berpikirnya. Kalau alur berpikirnya dia masih open, terbuka, masih 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 bisa menerima masukan yang lain misalnya, atau masih bisa diajak berargumentasi secara logik, maka ya ini peluangnya besar. Tapi kalau yang ada adalah uh, yang muncul itu adalah seperti apa namanya, blind faith ya, keyakinan buta ya, bahwasanya yang dia yakini itu benar sementara yang lainnya itu tertipu. Jadi artinya ya kita semua ini adalah orang-orang yang menjadi korban, dan mereka orang-orang yang mempelajari teori konspirasi itulah yang dianggap bahwasanya mereka yang paling baik. Nah, oleh karena itu makanya mereka yang gemar dengan teori konspirasi, sadar nggak sadar, mereka itu seakan-akan jatuh juga ke dalam tahazzub dan ta'assub. Ya, mereka bersekte-sekte dan mereka fanatik dengan sekte tersebut. Kenapa? Karena mereka akan menganggap ketika belajar itu, mereka adalah yang paling ngerti tentang waki, tentang kenyataan. Yang paling paham, yang paling jago, yang paling pinter, yang paling canggih. Sementara yang lainnya itu bodoh dan dibodohin, meskipun itu ulama. Makanya kadang-kadang kita bawakan ucapan ulama akan dikatakan, ya ini ulamanya nggak ngerti tentang kenyataan, nggak paham waki. Jadi mereka menganggap diri mereka yang paham waki. Ya contoh misalnya seperti kasus yang terakhir kali aja COVID-19 saja. Itu kan orang-orang yang pencinta teori konspirasi menganggap bahwasanya COVID ini adalah konspirasi. Ya, ya. Jadi itu dianggap sebagai konspirasi global elit untuk ini dan untuk itu ya. Dan memang berbahayanya adalah orang-orang seperti ini ya, dengan apa, dengan keyakinan ya, karena ini sudah menjadi seperti kayak bagian dari keyakinan, itu bisa mencederai dirinya dan orang lain. Ya karena itu nasihat saya adalah ya, kalau memang masih bisa dinasihati, dinasihati, diajak ngaji dan didoakan ya. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Tapi kalau dia masih bersikeras ya, masih dia ngeyel-ngeyel gitu, jadi nasihat saya adalah nggak usah dilayani apabila dia ngajak debat. Karena itu tidak akan memberikan manfaat banyak ya. Yang ada adalah nanti akan debat kusir ya. Ya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini ya, itu mereka ini yang paling sulit ya untuk bisa diajak diskusi, dialog dan komunikasi. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kalau kalau nasihat saya intinya, Anda lihat adik Anda ya. Itu sejauh mana, kalau dia masih cuma sekedar interest, ya pengen tahu aja, tapi dia tapi dia masih orangnya open, terbuka ya, maka dia diajak diskusi, diajak ngaji, di apa namanya, intinya adalah itu tadi, diajak ngaji sebenarnya. Karena insya Allah orang-orang yang ngaji, asalkan ngajinya benar ya, bukan cuma ngaji-ngaji separuh-separuh, tapi habis itu meyakini teori konspirasi, ya ini juga apa namanya, keterlaluan juga sebenarnya ya. Ya ini bagian dari uh, apa ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu qadarullah wa masyafa'ala ya. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah ya akan menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, Allah alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya dari pertanyaan yang diajukan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin itu Ustaz satu-satunya pertanyaan yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah kembali disampaikan Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu dan waktu Ustaz, dan senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah kembali menyimak dan mendengarkan kajian rutin
serial Parenting Islami yang di kesempatan pagi hari ini telah kita simak kembali pembahasan yang beliau sampaikan Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala dari pertemuan yang ke-35. Insya Allah pembahasan-pembahasan berikutnya masih akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Untuk itu, selalu simak kajian rutin spesial Parenting Islami bersama Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala di setiap Sabtu pagi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kita yang menyimak dan mendengarkan kajian pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk mengamalkan segala faedah yang kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan demikian sobat muslim, perjumpaan kita dalam program Khazanah Islam di pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.